Baik, terima kasih Kak Dea, Bapak dan Ibu yang kami hormati semua, perwakilan dari Kementerian Lembaga. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini formatnya Zoom meeting, jadi silakan saja supaya tidak terlewat atau terlupa. Nanti ketika saya ada penjelasan dan materi kedua juga ada penjelasan, Bapak dan Ibu bisa langsung ngetik pertanyaan di kolom chat saja, biar tidak terlewat atau terlupa gitu. Nah, kami tahu karena siang-siang gini, eh, habis makan siang tuh biasanya kita agak apa namanya, ini kurang fokus sedikit, jadi mungkin kita langsung saja ke materi gitu ya. Bapak dan Ibu boleh dibantu share screen-nya Mas Govi. Baik, pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Adistio Tamtomo. Tahun ini saya diamanati untuk menjadi program direkturnya dari ACFES Anti Corruption Film Festival, gitu ya. Di mana Anti Corruption Film Festival ini berada dalam koordinasi Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK di bawah Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang belum mengetahui atau belum terbiasa kalau biasanya baca berita tentang KPK OTT saja gitu Bapak dan Ibu itu hanya sepertiga sepertiga dari tugas KPK gitu ya. Masih ada 2/3 yang lain tugas KPK. Salah satunya pendidikan anti korupsi, yang kedua tentunya perbaikan sistem melalui pencegahan. Oleh karena itu core-nya dalam pemberantasan korupsi, Bapak dan Ibu semua teman-teman dari Kementerian Lembaga itu ada tiga kita. Ada pendidikan, pencegahan, dan eh, penindakan gitu ya. Nah, sekarang kita berada di kegiatan terkait pendidikan. Kenapa pendidikan penting Bapak dan Ibu? Karena eh, pendidikan itu penting untuk memberikan, mengingatkan kita bersama bahwa eh, apa namanya dampak dari korupsi itu luar biasa dan kita memberikan apa namanya pemahaman terkait anti korupsi supaya harapannya tentunya supaya kita tidak korupsi. Nah, konteksnya kali ini kita akan berupaya bersama-sama memberantas korupsi bersama melalui salah satu program yaitu festival film. Silakan boleh slide selanjutnya, Mas. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan program resmi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tahun ini sebenarnya sudah tahun ke-12 gitu Bapak dan Ibu. Dan Alhamdulillah sudah kami laksanakan secara konsisten selama 12 tahun. Dan tahun ini Bapak dan Ibu kami membuka lagi apa namanya membuka program yang terbaru yaitu untuk kompetisi film pendek vertikal khusus Kementerian Lembaga. Karena kami tahu, kami paham Bapak dan Ibu juga di kementerian lembaganya juga ingin berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bukan hanya maksudnya pemberantasan korupsi seperti saya sampaikan tadi, kita tidak hanya OTT atau menangkap, tapi kita bisa memberikan edukasi. Nah, salah satunya adalah melalui film ini. Nah, jadi tujuan dari Akves itu sendiri, Anti Corruption Festival adalah menyampaikan pesan anti korupsi melalui media kreatif gitu ya. Nah, yang digunakan apa medianya ya film sebagai edukasi yang paling dekat dengan publik. Nah, kita kan senang ya dikit-dikit nonton film, pegang gadget gitu ya, nonton YouTube, Short, IG dan sosial media lainnya. Nah, kali ini kita KPK memfasilitasi dalam bentuk kompetisi. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu kita ada buka 5 kompetisi sebagaimana yang tampak di layar. Jadi ada ide cerita film pendek, ada film pendek fiksi, ada film pendek khusus pelajar, ada khusus regional barat, dan tahun ini yang terbaru film pendek vertikal khusus kementerian lembaga gitu. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya juga selain ingin berpartisipasi di film pendek vertikal karena mewakili institusi atau lembaga kementerian lembaga Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sebenarnya bisa juga ikut partisipasi di kompetisi yang lain, misalnya punya ide cerita pendek, punya film fiksi, atau ada adik kakak sepupu keponakan saudara tetangga itu yang masih pelajar levelnya SMP dan SMA sederajat, nah bisa juga disarankan ikut yang film pendek khusus pelajar. Nah, terkait sebenarnya informasi ini semua lengkap. Ada di websitenya akves.com, ada juga bisa juga Bapak dan Ibu semua bisa follow Instagramnya
akves.kpk. Bisa juga nanti bisa di searching gitu ya. Selanjutnya, Mas Govi boleh. Nah, jadi kompetisi film vertikal Kementerian Lembaga ini merupakan kompetisi khusus ya. Jadi khusus buat Kementerian Lembaga. Tadi kan ada 4 kompetisi lain ya. Ada yang dicerita itu untuk umum seluruh Indonesia. Kalau film fiksi pendek itu film-film fiksi yang udah jadi bisa disubmit gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah bikin film pendek yang ada tema-temanya terkait anti korupsi atau nilai integritas bisa diikuti kompetisi itu. Nah, kalau untuk yang Kementerian Lembaga ini memang khusus sekarang. Temanya apa yang bisa Bapak Ibu buat terkait tidak jauh-jauh dari kegiatan Bapak dan Ibu bekerja di institusi Bapak dan Ibu sendiri gitu ya. Jadi terkait layanan publik, budaya kerja ASN, integritas pegawai, tata kelola pemerintahan yang baik gitu, nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu apa istilahnya mengarang ide-ide yang bayangin kayak film-film komersial, film-film Hollywood gitu. Tidak. Tadi tujuannya kita mengedukasi internal gitu ya, dan kita ingin tunjukkan kepada eh, masyarakat umum. Ini kami Kementerian Lembaga juga sudah apa namanya mendukung upaya pemberantasan korupsi lah, salah satunya dengan edukasi melalui film ini. Formatnya vertikal dengan rasio 9:16. Dan nanti untuk lebih teknis lagi akan dijelaskan oleh Mas Rehan nanti di sesi kedua. Nah, Mas Rehan kebetulan sudah ada sini dengan kita bersama-sama. Kemudian kenapa vertikal, Bapak dan Ibu? Karena sangat relevan dengan kebiasaan menonton digital. Kalau saya suka naik busway, naik kereta atau di pesawat tuh saya pasti ngelihatnya orang lagi scroll gitu. Jadi nggak bicara dengan kanan kirinya, tapi paling scroll HP. Kadang saya ngelihat ada yang nonton TikTok, ada yang Instagram, ada yang masih Facebook, ada yang masih buka Facebook, Bapak dan Ibu di sini. Boleh komennya, boleh ada yang komen nggak di kolom chat? Masih ada yang buka Facebook nggak? Atau masih punya Friendster, Pet? Nggak ada ya Bapak dan Ibu ya? Nah, jadi eh, kita sekarang zamannya banyak yang apa TikTok, Instagram, YouTube Short dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadi bisa Bapak Ibu salurkan. Dan tadi kenapa balik lagi kenapa vertikal? Karena eh, mudah didistribusikannya, bisa kita share via gadget kita, menarik perhatian audiens di media sosial. Dan nanti mungkin secara teknis juga Mas Rehan akan menjelaskan bahwa jangan dibayangkan Bapak dan Ibu mohon. Nah dari awal nih saya ingatkan, jangan dibayangkan harus punya kamera secanggih yang di layar ini. Nah, ini materi presentasi saya ini bukan untuk memprovokasi nih. Ah, tapi maksudnya nanti nanti Mas Rehan akan jelaskan bisa kok pakai handphone saja gitu, nggak perlu kamera secanggih yang seperti yang di layar ini. Jadi memang peserta kompetisi ini adalah khusus untuk kementerian lembaga pemerintah pusat gitu ya, yang memiliki struktur hingga ke daerah. Misalnya kalau Bank Indonesia itu kan ada cabang di setiap provinsi itu boleh kayak gitu ya. Kepolisian yang punya Kapolda, Kapolres itu boleh. Tapi kalau Pemda memang belum karena Pemda sudah kita punya program sendiri namanya Pariwara Anti Korupsi gitu. Jadi kampanyenya lewat Pariwara kalau Pemda. Makanya ini kita fokus dulu ke apa namanya instansi pusat dan vertikal. Selanjutnya boleh Mas Govi. Film anti korupsi nih, ini nih. Yang perlu dipahami Bapak dan Ibu, film tidak harus berdasarkan kasus nyata gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi agak mirip-mirip bolehlah gitu ya. Nanti kita ada contohnya, nanti misalnya ada contohnya di slide-slide selanjutnya. Tidak wajib menyebut nama unit lembaga Bapak dan Ibu gitu ya. Yang penting pas kita mengirim kan kita tahu ini perwakilan dari instansi mana gitu ya. Tapi tidak nanti di filmnya tidak perlu ditampilkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu berkenan juga tidak apa-apa juga sih sebetulnya. Bisa menggunakan cerita fiksi atau simbolik, fokus pada nilai integritas, pesan dan integritas. Nanti nilai-nilai integritas apa saja kita sampaikan di slide selanjutnya. Kompetisi ini justru untuk apa ruang untuk menunjukkan komitmen gitu ya. Kita tahu kan apa namanya kalau di sosial media Bapak dan Ibu netizen yang maha benar itu kan sering menanyakan tuh, oh banyak korupsi nih di kementerian lembaga, bla bla gitu, ngapain aja sih kalian? Nah gitu kan, Bapak Ibu coba lihat deh komentar-komentar netizen tuh kan kadang pedes banget ya gitu. Nah, kita kan harus merespon itu sebagai kita pelayan publik gitu ya. Kita juga harus menunjukkan bahwa kita komitmen kok berantas korupsi juga gitu. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu salurkan di kompetisi film ini gitu. Kemudian kepentingan juga yaitu juga untuk membangun budaya integritas di lembaga Bapak dan Ibu gitu. Karena terbiasa melihat misalnya nanti kan kalau
Bapak dan Ibu selesai memproduksi film pendek ini kan bisa ditampilkan di TV internal lembaga gitu ya. Kayak di kami di KPK itu tiap di atas lift tuh ada TV itu tiap hari nonton informasi-informasi terkait organisasian itu bisa Bapak Ibu lakukan. Atau mungkin di sini ada Kementan nggak Bapak dan Ibu, teman-teman dari Kementan, Kementerian Pertanian? Karena saya sering lewat ke sana itu lewat ke arah Ragunan, saya lihat kan punya videotron gede banget. Nah, itu bisa ditampilkan tuh di depan apa instansinya gitu. Ingin menunjukkan bahwa Kementan anti korupsi gitu loh gitu. Walaupun menteri yang sebelumnya sempat ditangkap oleh KPK, tapi mungkin yang sekarang lebih bagus lagi gitu. Jadi sekarang sudah fokus ke pemberantasan korupsi. Nah, benefitnya apa mengikuti kompetisi ini Bapak dan Ibu? Nah, tadi menunjukkan komitmen integritas gitu ya, karena kan netizen kita sudah makin kritis gitu ya. Mereka juga riset, mereka juga baca-baca gitu ya nih. Sering kita disorotin itu ngapain aja nih lembaga ini, ngapain aja lembaga itu kayak gitu. Nah, ini dengan adanya ini nanti kita apa distribusikan juga film-film Bapak dan Ibu jadi menunjukkan bahwa uh, instansi kita, kementerian lembaga kita itu komit memiliki komitmen terkait integritas dan anti korupsi. Kemudian ya itu tentunya ini kan media kampanye yang menarik gitu. Film mudah diterima publik dibanding sosialisasi formal. Nah, ini branding positif sendiri bisa apa namanya buat Kementerian Bapak dan Ibu menjadi konten edukasi gitu ya, positif. Meningkatkan kolaborasi internal. Jadi ya ini kan bisa melibatkan talent-talentnya dari internal Bapak dan Ibu saja gitu ya, pegawai apa tidak perlu memanggil talent-talent misalnya siapa Mayudi Awiyunda gitu, Dian Sastro, eh, Nicholas Saputra, nggak perlu seperti itu Bapak dan Ibu, cukup talent-talent internal saja gitu ya, yang bisa di apa namanya dimaksimalkan. Kemudian juga ini kan film nih karena bentuknya vertikal tentu menjangkau generasi muda di instansi Bapak dan Ibu sendiri gitu ya. Jadi kan mereka juga akan ikut berpartisipasi dan memiliki nilai-nilai integritas dan anti korupsi sejak dini gitu. Karena teman-teman generasi muda ini kan tentunya nanti akan menggantikan pimpinan-pimpinan kita yang saat ini ada gitu kan, akan ada regenerasi terus gitu. Nah, film yang terpilih ini juga akan diputar di setiap rangkaian Akves. Nanti kita promosikan, oh ini tahun ini yang juara dari Kementerian A, B, C gitu. Ini film bagus. Nanti kita juga memberikan apa sosialisasi kampanye. Kita juga Bapak dan Ibu jadi memiliki goodwill gitu ya, penilaian baik di mata masyarakat. Jadi terlihat lembaga Bapak dan Ibu itu oh komit loh memberantas korupsi gitu. Selanjutnya boleh Mas Govi. Juknisnya tadi secara apa namanya juknis kompetisi tersebut walaupun nanti akan mungkin dibahas lagi oleh Mas Rehan ya lebih detailnya tapi secara umum seperti ini Bapak dan Ibu durasinya cukup singkat saja 4 sampai 6 menit gitu. Formatnya potret itu vertikal rasio 9 kali 6. Kemudian juga kelengkapan karya itu melampirkan subtitle. Nah, ini penting Bapak dan Ibu, subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta poster film dan kredit title-nya gitu ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau mau lihat contoh-contohnya juga, mau lihat contoh-contohnya juga Bapak dan Ibu bisa bisa apa namanya bisa lihat di akves.com. Itu semua materi film-film Akves banyak kok di situ lengkap. Jadi Bapak dan Ibu tinggal milih yang seperti apa. Pengumpulan filenya, nah nanti ini penting Bapak dan Ibu, ini cukup penting terkait silakan dimasukkan ke link Google Drive, kemudian tolong kami panitia nanti ini sistemnya open gitu ya, jangan di password. Jadi ketika nanti juri atau kurator ingin melihat, mengaksesnya lebih mudah gitu ya. Jadinya apa bisa kita kurasi. Kalau tidak bisa dikurasi nanti nggak bisa dinilai jadi produksi Bapak dan Ibu sayang gitu ya, jadi tidak bisa masuk. Kemudian kelengkapan karya nanti detailnya Bapak dan Ibu sekali lagi bisa lihat di akves.com ya untuk detailnya. Lanjut, oh nilai-nilai tunggu sebentar Mas Govi yang terkait. Nah ini Bapak dan Ibu, tadi untuk film yang 4 sampai 6 menit ini mengandung nilai-nilai nggak harus 99-nya. Nggak harus nilai 9 Jumat bersepeda kakak itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepedanya berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Yang penting mengandung salah satu atau salah dua atau salah tiga darinya ini sudah cukup gitu ya. Tadi tidak perlu 99-nya dimasukkan dalam film vertikal Bapak dan Ibu gitu. Nah, selanjutnya terkait genre itu bebas. Genrenya bisa apa tema dan genre ya. Tema yang bisa diangkat itu ya tadi karena kita eh,
apa namanya Kementerian Lembaga itu fokus kita kan layanan publik ya. Nah, ya tentunya temanya terkait dengan layanan publik, anti tolak gratifikasi gitu, anti ASN berintegritas. Kalau ada konflik kepentingan, gimana kita menolak coy misalnya disiplin kerja dan lain-lain. Intinya yang sehari-hari Bapak Ibu alami. Jadi tidak usah membuat ide cerita yang mengawang-awang nanti jadi film Netflix berseri gitu ya. Bukan seperti itu, tapi memang singkat, padat, langsung to the point karena memang kapasitasnya cuma 4 sampai 6 menit kan, jadi harus sederhana. Nah, genrenya sendiri terserah Bapak dan Ibu yang suka film drama, komedi, horor, thriller, apapun, satir bahkan bagus juga boleh. Nah, kalau lagi horor tuh bisa menginspirasi mungkin Bapak dan Ibu perlu nonton filmnya Ghost in the Shell tuh bagus Bapak dan Ibu. Itu gara-gara mencari koruptor setan dari Kalimantan sampai ke penjara sampai segitunya gitu. Tapi itu film panjang. Tapi kalau Bapak dan Ibu kan film yang sederhana. Kemudian tipsnya cerita sederhana. Nah ini yang relate seringkali lebih kuat dibanding dengan cerita yang terlalu berat gitu. Karena saya yakin yang dialami Bapak dan Ibu itu di instansi Bapak dan Ibu kayaknya kita alami juga deh instansi lain. Misalnya ada atasan yang suka minta oleh-oleh gitu ya. Terus ada pegawai yang nggak disiplin, rebutan masuk lift aja malas antri. Misalnya merokok di ruang jelas-jelas bilang merokok, merokok. Nah, itu kan kurang ajar tuh. Misalnya karena itu bisa dijadikan apa berarti nggak disiplin nih pegawainya gitu merokok di ruangan ber-AC misal. Itu bisa jadi ide cerita juga. Jadi sederhana-sederhana seperti itu bisa gitu. Yang penting mengandung tadi apa 9 nilai anti korupsi integritas tadi. Selanjutnya apa nih, Mas Kufi? Ini referensi film Ati kita lihat sebentar Bapak dan Ibu ini sudah dapat penghargaan juga dari festival film di Italia nih. Coba bisa kita lihat sebentar ya sekilas mungkin trailernya. Assalamualaikum. Hobi memancing tapi sia-sia. Nah, itu Bapak dan Ibu, contoh film vertikal itu ya seperti ini gitu ya. Jadi formatnya bisa kalau kita simpan di handphone gitu, atau kita upload di Instagram kita, YouTube Short atau apa tuh bisa langsung eh, pas gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi tadi jangan nggak perlu dibayangkan pakai kamera profesional yang canggih banget gitu. Selanjutnya, Mas. Nah, Bapak dan Ibu semua ini FAQ yang sering ditanyakan pada umumnya gitu ya, yang sudah berapa kali masuk ke kami itu, apakah satu kementerian lembaga boleh mengirim lebih dari satu karya? Boleh, boleh banget gitu Bapak dan Ibu. Tetap nanti akan kami kurasi tadi. Tapi mohon diingat tadi ya, apa G Drive-nya jangan di password gitu, supaya nanti ketika tim kuratornya atau juri untuk melihat itu bisa gitu langsung ya, nggak perlu tanya-tanya password. Karena kalau nanti pakai tanya password kami pas aja kami lewati gitu dianggap tidak tidak bisa di apa diakses gitu ya. Jadi boleh Bapak dan Ibu diperkenankan mengirim lebih dari satu karya gitu. Yang penting memenuhi syarat-syarat tadi gitu ya. Apakah produksi film boleh menggunakan handphone? Boleh banget gitu ya. Peserta diperkenankan menggunakan handphone maupun kamera profesional boleh juga selama hasil video memenuhi standar teknis yang ditentukan tadi. Nanti teknisnya detail lagi Mas Raihan akan cerita. Jadi boleh banget pakai handphone. Apalagi saya lihat kemarin saya meeting di Kementerian Lembaga udah pakai yang terbaru yang udah pakai 17 Pro itu berapa? Wah, canggih banget gitu. Kalau saya masih pakai Android aja kalau saya, Bapak dan Ibu. Apakah genre film dibatasi? Tidak. Tadi kan sudah kami sampaikan ya. Bebas genrenya boleh drama, komedi, horor, thriller, dokumenter, apapun gitu ya. Bebas. Jadi tidak ingin mengekang, tidak terlalu banyak aturan lah, tidak perlu banyak aturan gitu. Apakah cerita film harus berdasarkan kisah nyata? Tidak wajib juga gitu ya. Tapi berubah kisah fiksi boleh juga yang relevan dengan di anti korupsi dan saya yakin seperti sampaikan tadi kita alami kok sehari-hari gitu ya. Jadi contoh sederhananya jelas-jelas dilarang merokok malah merokok di bawah itu. Kemudian mau masuk lift kantor males antri rebut-rebutan gitu ya.
Terus absensi, nitip teman, nah itu kan kayak gitu nilai integritas yang kami yakin di kantor Bapak dan Ibu ada oknum-oknum seperti itu gitu ya. Apakah boleh menggunakan musik populer dalam film? Boleh dengan ketentuan peserta memiliki izin menggunakan dan hak cipta atas musik tersebut gitu. Jadi harus ada izinnya Bapak dan Ibu. Jadi biar legal semuanya. Apakah film yang pernah dipublikasikan di media sosial boleh didaftarkan? Boleh, selama karya masih memiliki periodenya produksi itu 2 tahun terakhir ya. Dari sejak mungkin 2024 sampai sekarang, kalau Bapak dan Ibu pernah produksi film yang sudah ada, silakan saja itu saja. Mungkin kalau belum sempat membuat yang baru, yang itu boleh gitu. Bagaimana cara mendaftar kompetisi? Peserta cukup, nah ini menyiapkan film dan poster, mengunggah ke G Drive, aksesnya dibuka, mengisi formulir, nanti ada di website inakfest.com gitu ya. Nah, waktunya masih sekitar 16 hari lagi Bapak dan Ibu ya, tanggal 29 Mei. Jadi masih ada 2 minggu. Jadi cukup kalau menggunakan talent-talent dari Bapak dan Ibu, saya bilang saya lihat banyak tuh ke teman-teman kementeriannya. Bahkan kemarin ada Pemda yang sampai live TikTok ya. Itu udah punya bakat. Jadi teman-teman ASN tuh sebenarnya udah punya bakat menjadi artis katanya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu susah-susah nyari talentnya, tapi bisa ada di dekat kita. Selanjutnya boleh. Oh, teknis pembuatan film vertikal nanti dia akan dijelaskan Mas Rehan. Selanjutnya mungkin sudah ya berarti dari kami ya. Apakah ada pertanyaan? Nanti kita rangkum saja Bapak dan Ibu ya. Pertanyaan nanti kita rangkum saja setelah presentasi dari Mas Rehan supaya Bapak dan Ibu dapat keseluruhan. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawabnya. Demikian Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah berkenan mengikuti kegiatan kali ini. Selanjutnya kita nanti lanjut ke Mas Rehan. Dan jangan lupa walaupun belum waktu sesi tanya jawab, silahkan Bapak dan Ibu mengetik saja boleh di kolom chat gitu ya supaya nanti tidak terlupa atau terlewat. Terima kasih. Mas Govi, waktu dikembalikan. Mbak Dea, terima kasih. Terima kasih Mas Adi atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi utama terkait pembuatan film vertikal bersama Karehan Ali selaku direktur dan DOP. Baik Karehan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Dea. Terima kasih Mas Adi. Halo, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, untuk presentasinya sudah kelihatan ya teman-teman semua ya? Aman, Mas Rehan. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, teman-teman. eh untuk title atau judul ya, judul workshop kita kali ini itu adalah 37 menit jago bikin film vertikal. Nah, sebelumnya mungkin sebelum aku nyampe ke materi dan sebagainya, aku perkenalkan sedikit dulu tentang akunya. Aku adalah Rehan Ali, aku sebagai director dan DOP. Aku juga punya PH namanya Epic Frame dan Els Creator Indonesia ini adalah nama lain dari aku officially ambassador Indonesia, officially ambassador Canon Indonesia di bagian kameranya, di bagian sinemanya dan aku sudah ada di industri ini dari 2014 sampai sekarang. Nah, sebenarnya pertanyaan paling umum itu selalu indikatornya film bagus itu tuh apa sih gitu? Kenapa bisa dibilang bagus? Apakah hanya gambarnya aja untuk melihat itu menjadi bagus atau ada aspek-aspek lain yang membuat film itu menjadi bagus atau video itu menjadi bagus? Sebenarnya sangat simple tapi juga sulit teman-teman. Yaitu bisa dimengerti. Itu adalah nomor paling satu, paling wahid dalam kita membuat film atau video bahwa film itu harus bisa dimengerti oleh masyarakat luas sama market yang kita tuju. Karena pengalaman yang pernah aku lewati adalah Bapak Ibu, aku pernah menjadi juri FLS 2N dan pernah juga menjadi juri FLS 3N di beberapa daerah. Banyak banget karya teman-teman yang secara teknikal bagus banget di atasnya rata-rata teman-teman sekolah gitu ya. Tapi masalahnya adalah eh, karya yang mereka buat ini tidak bisa dimengerti oleh banyak halayak. Sementara harusnya pesan yang mereka buat dalam film yang mereka buat itu bisa dimengerti oleh seluruh
bukan seluruh ya, mayoritas masyarakat. Tapi di saat tidak bisa dimengerti, aku tidak bisa membuat penilaian yang besar, tidak bisa menjadikan film itu juara, karena yang bisa mengerti adalah teman-teman yang bener-bener harus fokus nontonnya, harus dicari dulu maknanya apa, semiotikanya apa. Jadinya film itu tidak bisa kita loloskan menjadi pemenang karena tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadinya tidak qualify untuk menang, biarpun secara teknikalnya sangat-sangat bagus gitu. Contoh seperti apa sih film yang sulit banget untuk dimengerti? Mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton film Interstellar misal, film Interstellar bukan film yang mudah untuk dimengerti. Nontonnya capek, harus mencari tahu dulu ini kenapa ya, ini kenapa ya, ini kenapa ya gitu. Film-filmnya sangat-sangat segmented gitu. Mungkin kalau pembahasan lebih mudahnya kalau di Indonesia yang sedang ada itu ada Ghost in the Shell dan ada Para Prasuk. Ghost in the Shell lebih mudah dimengerti, maka penontonnya lebih banyak selain ada Mas Joko Anwar juga di sana. Nonton Ghost in the Shell bisa menjadi entertainment, hanya film untuk ditonton, enjoyable, bisa dimengerti dengan mudah. Sementara film Para Prasuk itu adalah film yang sangat-sangat idealis untuk menontonnya butuh mikir jauh secara ide, sangat fresh gitu. Jadinya untuk keluarga datang nonton di weekend, tadinya mau happy-happy ditambah nonton itu jadi harus mikir banget, agak sulit untuk dimengertinya. Maka film itu menjadi sangat segmented. Bukan berarti film itu jelek, tapi film itu sangat segmented untuk beberapa orang. Lalu ini adalah secara aku akan share di dalam seluruh deck ini adalah bukan teori tapi sangat praktis atau technical banget ya dari experience yang pernah aku lewati dari 2014 sampai sekarang. Jadi aku rangkum sesimpel mungkin agar 37 menit bisa kita proses dengan mudah dan langsung bisa dipraktekkan. Nah, kita dalam pembuatan cerita selalu aku dalam buat cerita itu menggunakan 3 babak ini, atau bukan bukan membuat cerita, sorry. Dalam kita membuat video atau membuat film, aku menggunakan 3 babak ini. Pertama itu adalah ceritanya dulu. Sebelum kita ketemu ceritanya, jangan ada baiknya kita jangan berpikir untuk nanti di editingnya seperti apa, nanti mau gimana dan segala macamnya. Karena nomor 2 dan nomor 3 ini, praproduksi dan produksinya dan editing itu akan berjalan atau menyesuaikan dari cerita yang teman-teman bikin. Nah, di dalam cerita ini kan sebenarnya ada premis dulu nih. Premis itu kan landasan pemikiran utama nih apa yang mau kita buat di dalam ceritanya. Di saat kita sudah menentukan premisnya, nah jenis ceritanya tuh kita mau ke arah mana ya? Mau bikin aksi kah, drama, komedi, atau horor. Tadi juga Mas Adi sempat singgung tentang satir. Satir itu juga bagian dari genre atau jenis film atau video. Itu harus kita tentukan dulu sebelum kita decide untuk membuat karya lebih lanjut lagi, untuk membuat video lebih lanjut lagi. Karena di saat kita belum menentukan premisnya atau landasan utama ceritanya, nanti cerita yang Bapak, Ibu, dan Kakak bikin ini akan sangat-sangat ngawang. Akan bingung nih arahnya mau kemana ya, arahnya mau kemana ya. Di tengah syuting, ini tanpa mikirin premis ya, cuman bikin kayak misal, oke kita mau bikin tentang eh, korupsi titip sendal gitu misalnya, atau serobot-serobotan masuk lift gitu, seperti tadi Mas Adi bilang. Hanya itu aja landasannya, tapi kita nggak lebih dalam gitu, nggak masuk ke genre, nggak masuk ke mana. Nanti pas tengah syuting, ini ngapain lagi ya? Ini asiknya gimana ya? Ini arahnya kemana ya? Motivasi yang mau disampaikan tiba-tiba menjadi bingung semua karena landasannya belum kuat di saat membuat cerita. Ini aku bikin sangat-sangat simpel tentang kopi. Premisnya adalah sesimpel kopi premisnya. Aku bikin premis kopi, genrenya adalah drama komedi. Nah, dari kopi ini aku breakdown ini secara linear pembuatan ceritanya. Oke, kopi. Dari kopi, aku mau bayangin apa nih? Kopi, kopi asiknya bikin apa ya gitu. Oke, kayaknya bikin kopi sisa 1 saset menarik nih. Ini sisa 1 saset ini kalau kita coba-coba bikin cerita, ini kita akan kebayang nih kira-kira experience hidup kita ke belakang, cerita kita di sama teman-teman itu seperti apa, ada komedi-komedi apakah di kehidupan kita, ngelihat teman, lihat film, lihat konten-konten segala macamnya. Itu database-database yang ada di kepala kita nih akan sangat bermain nih di saat kita membuat breakdown dari premis ini. Oke, aku lanjut lagi dari sisa 1 saset kopi. Oke, kayaknya 3 orang temen asik nih. Karena kalau berdua doang terlalu intimate, kayaknya kayak 3 orang asik nih kalau di konflik-konflik nanti nih. Oke, aku bikin lanjutnya 3 orang teman. Habis 3 orang teman, tanggal tua. Karena ada 1 saset enggak, karena tinggal 1 saset kopi,
dari 3 orang teman, ini pasti tanggal tua nih, bokeh semua nih. Nah, di satu udah bokeh semua, apalagi nih yang serunya berkumpul, mereka pasti bertiga. Berkumpulnya di mana ya? Nah, karena aku pikiran ini ada kementerian dan lembaga, kayak di pantry asik nih mereka nongkrong bertiga nih di dapur kantor, ya kan? Oke, akhirnya berarti ini sisa satu set kopi di pantry, tanggal tua, lagi parah banget nih bokehnya. Wah, ini satu set kopi harus dibagi 3 nih, biar semuanya kena ngopi di pagi hari atau di siang hari. Akhirnya satu orang yang punya sisa setnya itu ikhlas buat, belum tentu ikhlas sih, akhirnya mereka satu orang ini mau menyeduh kopinya, ngebuka, bikin gitu. Terus kayak terlalu normal nih kalau kita bikinnya hanya satu kopi dibagi 3, terlalu normal karena kita mau bikin tentang anti korupsi dan korupsi kan. Oke, pas satu orang ini bikin kopi, ngebagiin apa, serbuk kopinya, serbuk kopi, kopi ya, kopi sasetnya itu 3 gelas. Nah, dia bikinnya nggak rata tuh, yang bagian dianya dibuat lebih banyak karena ya kan nih saya yang punya kopinya, masa saya paling sedikit gitu. Pas bikin udah jadi, dibagiin kan, udah tuh ukuran ukuran airnya sama semua, gelasnya sama gitu. Tapi pas dibagi temennya minum berdua, mereka agak bingung tuh, kok hmm nih kayaknya harusnya nggak gini nih gitu kan. Akhirnya tahu, kebayang lagi, ketahuan sama dua temennya nih, oh ini aneh nih, kayak kopinya harusnya dibagi 3 nggak begini rasanya. Ketahuan tuh, ketahuan pembagian tidak rata, terus ya ceng-cengan, ledek-ledekan segala macamnya, terus ya lu kopi aja dikorupsi bla 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 gitu. Akhirnya tiba-tiba karena aku pengen jokesnya ini di drama drama dan komedi, akhirnya endingnya aku ngebayanginnya kayak diberikan dakwah oleh temennya menarik nih. Tiba-tiba shot dan scene-nya berubah, si temennya 2 orang ini pakai baju gamis lah, pakai apa, dia memberikan khotbah dan dakwah tentang uh, ketidakadilan ini gitu. Itu dimulai dari premis utamanya aja dulu, kopi gitu. Nah, premis utama tuh dapetnya dari mana sih? Sebenarnya premis utama itu kita bisa dapat dari banyak banget yang mata kita lihat di depan kita. Kayak misalnya di depan aku ada tumbler, ada charger, ada pulpen, ada apa. Nah, di depan teman-teman tuh juga sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa dijadikan premis untuk ide cerita. Kalau kita ya misalnya pulpen gitu, pulpen paling gampang banget tuh, pencurian pulpen, pencurian apa, penghapus, pencurian apa. Itu banyak banget dijadikan di cerita yang menarik sebenarnya, di saat teman-teman, bapak-bapak, kakak-kakak, ibu-ibu lebih aware dengan apa yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebuah cerita. Karena sebenarnya secara alam bawah sadar, secara tidak sadar, setiap hari yang aktivitas yang dilakukan itu adalah sebagian dari cerita hidup kita dan cerita dari orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya bisa kita angkat menjadi sebuah cerita yang menarik gitu. Nah, praproduksi. Nah, praproduksi ini adalah tahap paling pertama dalam pembuatan film atau video setelah ketemu premis dan genrenya. Yang paling pertama udah pasti penentuan tim dulu. Kenapa penentuan tim itu adalah yang paling awal, bukan di akhir? Karena satu orang untuk melakukan segalanya dengan baik itu agak sulit. Sudah pasti gitu. Seperti one man show, sering kan, mungkin kalau teman-teman sering ngelihat di konten atau di YouTube gitu ya, one man show untuk produksi dan sebagainya. Ya, yes, itu sangat bisa dilakukan, tapi one man show itu selalu ada yang terlewat atau menjadi lebih lama mengerjakannya. Akhirnya tidak efektif atau tidak efisien. Jadi penentuan tim, siapa dulu, siapa yang menjadi direkturnya, siapa yang menjadi talentnya, siapa yang akan di direkturnya, yang megang kameranya, siapa yang akan membantu, asis, segala macamnya. Itu ditentukan dulu dari awal penentuan timnya. Karena orang yang ada di timnya itu juga menentukan seberapa besar skala syuting yang bisa kita lakukan. Kalau kita hanya timnya bertiga atau berempat, tidak mungkin kita membuat skala syuting yang sangat-sangat masif. Nanti akan overload semua pekerjaannya dan menjadi tidak maksimal. Setelah penentuan tim, sudah pasti fiksasi konsepnya dari premis yang sudah ada. Seperti yang sebelumnya aku share, yang di sini. Setelah kita tahu nih, oke, ini premisnya, ini story-nya akan begini, storyline-nya, flow story-nya akan seperti ini, fiksasi konsepnya bareng-bareng sama director sama produser misalnya, atau director sama DOP-nya atau kameramennya. Ini kita mau bikin seperti ini, seperti ini.
cerita yang nuansa set kopi, kira-kira gambarnya diambilnya seperti apa gitu. Nah, itu namanya adalah pembuatan proses storyboard kalau dalam industri. Apa yang ada di kepala director harus bisa disatukan frekuensinya dengan yang ada di gambaran kameramen atau seorang DOP. Karena yang sering terjadi di dalam produksi adalah apa yang dibayangkan oleh director itu tidak bisa ditangkap oleh DOP atau kameramen, karena tugas kameramen atau DOP itu adalah menjadikan visual ide cerita yang liar, ide cerita yang gila dari seorang director atau scriptwriter. Itu adalah job desk seorang DOP atau kameramen. Nah, setelah sampai situ, baru pembuatan naskah. Nah, naskah itu dibuat setelah story-nya fix gitu. Udah ada storyline-nya dari awal sampai akhir seperti apa. Lalu dibuatlah tuh naskahnya. Gitu. Lalu setelah naskahnya jadi, tentuin lokasinya. Kalau misalnya kita belum menentukan lokasi dan langsung on the go syuting, biasanya akan ada kelimpungan sedikit tuh. Lagi syuting nyari tempat, nyari tempat, nyari tempat, nyari tempat. Nah, ini sebenarnya akan kalah secara waktu dan moral. Nantinya teman-teman produksi akan lebih capek, talent akan lebih capek, secara waktu juga jadinya lebih lama, yang seharusnya mungkin 6 jam selesai syuting, ini jadi 2 hari, karena lokasinya nggak asik lagi, ganti deh, ganti deh, ganti deh, gitu. Itu akan menurunkan moral dari kru dan talent menjadi lebih capek gitu, dan kelihatan tidak proper dan tidak siap dalam mengerjakan syutingnya. Sudah menemukan lokasi, baru kita cari talentnya, kira-kira yang cocok seperti apa nih dari konsep atau cerita yang sudah dikembangkan, sudah difiksin sama tim produksi. Terkebayang tuh kayak misalnya kalau aku kembali ke yang sebelumnya, 3 orang teman dengan kopi dan ada agenda-agenda komedinya, ada dakwahnya gitu ya. Ya mungkin aku akan mencarinya, oke nih kayak talentnya 3 orang laki-laki, mungkin umurnya sekitar 20 sampai 30. Ada yang ala-ala dakwah gitu, oke kita cari orang-orang yang looks-nya pendakwah banget nih di kantor, siapa ya orangnya, kita cari, kita approach orangnya gitu. Lalu ada yang seperti apa gitu, kita sesuaikan dengan visi misi dari konsep atau cerita yang mau dibuat, yang bisa menggambarkan cerita dan sosoknya agar motivasi dan rasanya nyampe. Nah, setelah pencarian talent, baru kita siapin peralatan syutingnya. Udah tahu nih kita apa sih alat-alat syuting kita punya, misal di Kementerian dan Lembaga, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, udah ada tuh alat-alat syutingnya di sana. Dicek dulu ada apa aja ya alatnya yang bisa kita pakai untuk syuting gitu. Oke, kayaknya kita nggak perlu kamera deh. Kita pakai handphone aja. Oke, berarti kita siapin mic-nya, siapin apa, tripodnya, dan segala macamnya. Agar secara syutingnya juga sudah tahu apa aja yang harus kita lakukan dengan alat-alat yang kita punya. Gitu. Anggaplah kita, let's say, untuk kita meminimalisir budget dan waktu ngambil alat, rental, segala macamnya. Ya kita pakai ada di kantor, ada yang ada di sekitar kita, langsung aja tak 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 untuk agar lebih cepat dan efisien. Lalu setelah semuanya sudah, baru rapat teknis atau technical meeting tuh. Atau biasa kita sebut sebenarnya di industri namanya PPM, pre-production meeting. Itu semua dikumpulkan. Ada kru, ada talent, ada siapapun yang terlibat. Oke, kita run through seluruhnya. Konsepnya seperti apa, naskahnya seperti apa, secara lokasi akan di sini, di sini, di sini. Jadi nanti seluruh tim, kru, talent itu sudah kebayang lokasinya, penempatannya akan seperti apa gitu. Lalu selanjutnya, nah ini kita ngebahas masalah naskah dulu nih gitu. Ini sebenarnya secara eh, yang aku masukkan ke babak 1, babak 2, babak 3 ini sebenarnya teori yang Bapak Ibu kalau Google pun pasti akan langsung ketemu nih banyak banget tentang teori yang ini. Ini tentang babak 1 pengenalan karakter, ini memperkenalkan karakter utamanya dulu, dunia cerita dan rutinitas mereka gitu. Ya contoh kalau dari aku tadi, kopi, 3 orang temen lagi tanggal tua itu udah nge-compile seluruh pengenalan karakter bertiganya tuh, dimulai dengan peristiwa pemicu yang mengubah hidup karakter seperti kopi tinggal 1 saset, karakter utama memutuskan untuk menghadapi tantangannya gitu ya. Ini mungkin buat karakter yang ngasih kopinya lebih banyak itu tantangan buat dia tuh, nih mau jujur apa enggak ya, mau jujur apa enggak ya, mau berbagi rata apa enggak ya, kayaknya lebih banyak saya aja deh, saya punya kopinya gitu. Lalu babak keduanya masuk tuh ke konfliknya, ketahuan akhirnya dia, wah kopinya dia lebih banyak nih daripada kita, katanya mau ikhlas bertiga, mau solid bareng-bareng.
ternyata dia lebih banyak gitu ya. Ini masuk nih nanti kan kebayang tuh pas lagi pembuatan naskahnya, pembuatan flow ceritanya. Ceritanya mau dikembangin di mana ya? Karakternya, rintangannya apa ya? Rintangannya mau jujur atau tidak? Dua temennya mau melumrahkan aktivitas korupsinya kah? Tidak ratanya itu mau dilumrahkan atau tidak gitu. Itu kan decisionnya ada di pembuatan naskah, di preproduksi gitu. Konflik semakin rumit, tempo naik turun. Kalau misalnya mau dibuat konfliknya lebih pol gitu ya, lebih nendang, pasti temen yang ketahuan kopinya lebih banyak, dia bisa emosi dulu gitu, kayak ya emang kenapa, kan kok saya yang punya kopinya, saya lebih wajar dong saya punya lebih banyak kopinya daripada kan kalian cuma minta sama saya bla 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 bla. Itu keputusan yang bisa diambil sama director, scriptwriter, dan teman-teman yang ada di dalam tim, mau diarahkan kemana mau diarahkan kemana rasa dan ceritanya. Nah, titik terendah tuh akhirnya misalnya mereka diem-dieman bertiga, keluar tuh suara-suara dalam hati kayak di sinetron gitu ya, pakai voice over. Katanya kita udah temenan 10 tahun, masa masalah kopi aja kita berantem. Ntar suara apa keluar. Mereka akhirnya kayak saling di titik terendah tuh harus gimana nih sama pertemanannya. Masa gara-gara satu saset kopi kita harus pecah belah gitu ya. Lalu babak ketiganya ini adalah resolusi atau penyelesaiannya nih. Oke, penyelesaiannya yaudah karena kita memang sobi sobi lama, teman lama, sudah di kantor yang sama, melewati hiruk pikuk bersama gitu ya. Ya udah kita berdamai aja lah akhirnya ya. Dibuat damainya, dibuat jokesnya, komedinya adalah dengan berdakwah dan segala macamnya. Jadi film itu diakhiri dengan ketawa bersama dan mereka bisa saling menerima gitu. Nah, selanjutnya ya peralatan syuting yang akan aku info sebenarnya kita buat sesimpel dan semudah mungkin aja untuk kita produksinya. Pakai handphone, pakai mikrofon, pakai tripod gitu. Kenapa mikrofon menjadi penting banget? Nah, dulu sering banget nih di saat aku lagi workshop di beberapa tempat kayak di kampus, di dealer kamera, di sekolah gitu. Banyak banget pertanyaan tentang, Kak, visual sama audio tuh lebih penting mana? Oke, ini harus di breakdown di dua sisi nih. Karena kalau kita bikin silent movie, ya visual akan lebih diprioritaskan. Tapi di saat kita bikin film yang ada dialognya, dan dialognya itu adalah em, inti utama ceritanya, ya audionya harus jelas. Kalau misalnya audionya ketiban sama suara sekitar dan segala macamnya, nanti secara motivasi dan storyline-nya nggak sampai. Jadinya audio dan visual atau visual dan audio ini punya punya prioritas yang sama di 50% dan di 50%. Tergantung dari apa yang mau disampaikan oleh pembuat filmnya atau pembuat videonya gitu. Dan ya tripod sudah pasti kalau gambarnya mau still dan tidak ada shaky, ya tripod menjadi sangat penting. Tapi apakah gambar harus selalu still? Enggak juga. Tergantung dari apa yang mau disampaikan oleh teman-teman pembuat video atau filmnya. Kayak misalnya adegan action gitu ya, lari-larian gitu. Kalau lari-larian pakai still kan aneh juga ya, kayak kurang tense gitu filmnya. Kayak kurang ada apa ya, adrenalin ya kita yang nonton. Di saat adegan lari dari belakang, campersnya pegang handphonenya juga ikutan lari, ada goyang-goyangnya, kita pun yang nonton berasa tuh ikutan intens ya. Wah gitu, kita berasa ikutan lari juga. Kita terbawa ke dalam video atau filmnya gitu. Nah, ini pas lagi produksinya nih. Sebenarnya kalau kita udah bikin flow story-nya, ini akan sangat mudah di saat kita produksinya. Ya kita udah tahu nih copy dulu. Oke, berarti shot pertama yang kita ambil adalah copy dulu. Oke, udah selesai dapat kopinya, terus sisa satu saset kopi nih. Oke, dari sisa satu saset kopi ini penggambarannya kayak apa ya gitu. Misal dia kayak buka lemari, terus kopi tinggal satu, bertiga kan, terus akhirnya ngambil kamera yang agak jauh atau long shot, temennya bertiga tuh berjejer, buka lemari kan kelihatan, waduh kopi tinggal satu nih gitu. Terus ngasih lihat tanggal tua gitu ya, tanggal tua di sampingnya ada kalender gitu misalnya, atau dia ngeliat handphone tanggal tua, atau ngeluarin dompet dan sebagainya gitu. Lalu dia
lagi berkumpul kan tuh mereka rame-rame kayak misalnya di meja gitu, meja pantry, ada satu set kopi di meja, taruh di tengah, mereka bertiga ngeliatin tuh kopi tinggal satu, diapain ya kopinya gitu. Saat mereka ada bertiga dan berlanjut berlanjut terus saja sampai akhirnya ceritanya selesai gitu. Apakah produksinya harus linear? Ya, kalau memang mempermudah untuk linear, buat linear secara syutingnya. Kalau lokasinya kayak cuma seperti satu atau cuma dua tempat doang, nah itu lebih baik linear agar talent dan kru tidak harus maju mundur dalam set mood dan talent mood si talentnya gitu. Karena em, mungkin talent-talent yang akan di em, ajak kerja sama bapak dan ibu bukan talent sebenarnya gitu. Jadi untuk set mood cepat tek 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 gitu cepat agak sulit. Jadi ada lebih baiknya untuk mengerjakan produksinya secara linear agar mood, story dan ceritanya itu lebih bisa didapatkan oleh talentnya gitu. Lalu ini pasca produksi. Nah, sebenarnya dalam pasca produksi itu ada yang nama benernya adalah ada offline editing dan ada online editing. Apa sih offline editing? Itu tuh kita lagi nyusun ceritanya dulu atau ngejahitnya biasanya atau bikin draft dibilang. Bikin dulu story-nya sampai jadi, jangan diapa-apain. Cuman dipotong-potong-potong-potong-potong aja sampai story-nya benar-benar jadi dulu. Kalau story-nya udah jadi, baru tuh kalau ada audio-audio tambahan atau ada voice over, suara orang ketiga atau suara dalam hati, dimasukin dulu di bawah. Setelah itu baru masukin musiknya. Kalau di offline editing pas nonton udah bisa mengerti ceritanya apa, kita kasih lihat ke temen nih dua tiga orang, nonton deh gitu. Terus mereka nggak ngerti nih ini maksudnya apa ya gitu. Berarti editing offline-nya nih ada yang salah karena orang nggak bisa mengerti ceritanya. Rapihin dulu. Oh, kenapa ya gitu ceritanya orang tidak bisa mengerti gitu. Kenapa masyarakat tidak bisa mengerti ya sama ceritanya? Rapihin dulu, jahit lagi. Mungkin VO-nya digeser kemana, ada yang diputar. Nah, setelah dilempar ke mungkin 4-5 orang nonton, oh ya ngerti, ngerti, ngerti gitu. Barulah masuk ke tahap online editing. Kalau misalnya di industri dibilangnya lock picture. Lock picture itu ceritanya udah tidak boleh dikotak-atik lagi karena sudah final semuanya dan sudah bisa dimengerti. Nah, online editing ini prosesnya adalah nge-enhance atau memberikan motivasi tambahan untuk memberikan film atau video ini menjadi lebih menarik. Seperti masukin teks-teks pop-up atau memasukkan transisi. Ada juga namanya color grading untuk mewarnain video-videonya gitu. Ada balancing audio nih, jangan sampai musik lebih besar daripada dialog atau musik lebih besar daripada voice over gitu. Lalu setelahnya baru paling terakhir banget itu baru subtitle gitu prosesnya. Nah, aplikasi editing nih aku juga beberapa kali menemukan em, keunikan gitu ya. Di saat aku menjadi juri di beberapa tempat ada yang mempermasalahkan aplikasi editing apa yang dipakai oleh peserta-peserta gitu. Sebenarnya menurut aku pribadi dan aku bisa mewakilkan teman-teman di industri, aplikasi editing apapun yang dipakai itu tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Gunakanlah yang paling nyaman aja sebenarnya. Mau CapCut, mau pakai VN, mau pakai Lightcut, mau pakai InShot, mau pakai DaVinci, Premiere dan segala macamnya yang lebih advance itu nggak ada masalah menurut aku pribadi. Karena mau pakai software editing apapun atau aplikasi editing apapun yang outputnya ternyata tidak bisa dimengerti orang, tidak bisa dimengerti masyarakat, ya tidak akan menjadi masalah juga gitu. Karena pada akhirnya yang dilihat menurut aku pribadi, opini aku pribadi yang dilihat bukan bagaimana cara kita mengeditnya, tapi bagaimana masyarakat menerima output video atau film yang kita bikin. Di saat mereka semua senang, mereka happy, bisa mengerti, bisa viral, atau bisa sampai seluruh moral story dan motivasi dan rasanya, ya udah nggak akan ada nanya lagi tuh ngeditnya pakai apa, ngeditnya pakai apa, ngeditnya pakai apa, gitu. Jadi sebenarnya pakai yang paling gampang untuk kalian pakai aja, untuk kalian proses editing softwarenya atau aplikasi editingnya yang paling nyaman, gitu. Nah, ini aku akan ngasih referensi dua referensi video
Yang satu adalah silent movie, jadi tidak ada dialog. Di sini mungkin teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa fokus ke dalam pengambilan gambarnya. Pengambilan gambar yang dinamis, close up, gambar dekat, gambar medium shot, long shot, wide shot, dan segala macamnya. Gambar dinamis ini menjadikan video menarik juga. Don't wait for me tonight. Work has piled up. Yeah, I know. Okay, I'll be fine. Oke, teman-teman, ini diproduksi bukan pakai kamera, ini pakai handphone. Dari mana aku bisa tahu? Aku ada di dalam industri itu kita bisa ngelihat dynamic range-nya, masalah depth of field-nya atau background segala macamnya. Ini hanya pakai handphone. Plus kedengaran juga dari suara pas si talentnya ngomong lewat telepon, itu suaranya bergaung atau bergema banget kan. Itu tidak mungkin menggunakan mic, itu suara dari handphone langsung recordingnya. Nah, Do selanjutnya you see me? Do you see me? ini yang story base banget diambilnya. Gambarnya hanya simple banget yang diambil. Do you see me? I don't really know, but why do you want to take photo with such a lousy camera? This is a vintage camera. But I don't know how it works. Okay, I'll teach you. Alright. Because you never even on the camera, so you on here. Oh. Okay, you have to look down. Look down. Yes, look down the camera. You can see the focus. Then okay. you focus here. This one? Yes, and then you take a shot with this button here. This one? Yes. Oh, okay. Just look down first, yeah? Okay, you can see me already, right? Yeah. Can you? Yeah, I can see it. Are you ready? Yeah, I'm okay. It's just that I don't even understand why you want to take this photo. I mean, we're not gonna know what's gonna happen next. And at the same time, the result is gonna be out tomorrow. And why not just let this photo tell its story later? You mean the hospital results? Come on lah. Remember the scuba diving incident? You came out alive what? That is that, okay? Why not just focus on the present so, you know, we can laugh about it next time? Okay ah? Okay, you turn. Aiya, you very 苍白 lah. You want to put lipstick or not? Come. Sure, faster. Come. Okay, look at the camera. Smile. Natural Chuchu Okay, are you ready? Okay, 1, 2, 3. Yeah. 아니 미래 어초에 알로. Why not just let this photo tell the story? The story will tell itself later, right? Oke, nah ini story base banget. Ini benar-benar ngambilnya nyawanya ada di dialog dan ada di cerita. Pengambilan gambar sangat-sangat simpel. Hanya ada beberapa shot aja.
Nah, ini kalau Bapak dan Ibu merhatiin tadi tentang ceritanya, ini sesimpel si perempuan yang ini yang cewek yang rambut panjang ini sekarang dia lagi nunggu hasil rumah sakit, mungkin dia terkena penyakit sesuatu yang sangat kritikal gitu ya. Lalu teman yang satunya kemarin ikutan scuba diving aja kecelakaan masih hidup besoknya. Kenapa yang ini dia takut banget untuk tidak hidup gitu. Akhirnya ya mereka berdua di set buat foto bareng. In the end ternyata si yang teman satu laginya itu hanya sendirian. Yang means si yang rambut panjang ini tidak selamat dari sakitnya. Makanya mereka berdua memang mereka yang rambut panjang ini mau membuat memori berdua bareng gitu. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa banget memilih untuk cerita seperti apa sih yang mau dikuatkan dari premis yang udah ketemu, mau dibikinnya seperti apa, mau kuatin dialog dan rasanya banget, mau ceritanya banget, atau mau membuat itu menjadi video yang tidak ada dialognya pun seperti yang sebelumnya bisa menjadi video yang menarik dengan cerita yang jelas gitu. Bisa di-decide banget mau yang mana. Oke, itu sudah seluruhnya yang saya share. Mungkin dari teman-teman, dari Bapak Ibu, ada pertanyaan, bisa aku kembalikan ke Dea dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Rehan atas materi dan ilmu-ilmu terkait pembuatan film vertikal yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, kepada peserta yang ingin bertanya, dapat langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Selamat siang, saya dari Lembaga Sensor Film, Mbak. Mau menambahkan. Bisa didengar? Saya Hadi Silakan. Hartomo dari Lembaga Sensor Film. Baik, Pak. Bisa Pak Hadi, silakan Ya, Pak. Silakan ya. untuk pertanyaannya, Pak. Jadi ini karena ada satu festival, maka dengan sendirinya di dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 2019, ya ketentuannya setiap film dan iklan film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan wajib mempunyai surat tanda lulus sensor. Nah, saya kira ini penting ya, surat tanda lulus sensor ini, karena surat tanda lulus sensor yang disingkat STLS adalah surat yang diterbitkan oleh lembaga sensor film bagi setiap film dan iklan film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan. Itu. Jadi saya kira dengan dasar undang-undang ini, maka kami menganjurkan supaya semua film yang akan dipertunjukkan untuk umum itu harus membuat atau memproses STLS-nya. Nah, cara memproses STLS-nya dengan sendirinya sudah ditentukan. Ya, pertama, mendaftarkan lebih dahulu film tersebut kepada Direktorat Musik, Seni, dan Film di Kementerian Kebudayaan. Nah, dari situ nanti ada link yang secara otomatis masuk ke lembaga sensor film. Di lembaga sensor film ada yang namanya aplikasi ESIAS. Ya, ESIAS bisa dibuka, nanti secara kelembagaan saya kira KPK bisa membuat semacam linknya, dan dari situ nanti semua film jika didaftarkan, maka setelah ada proses pembayaran, ya pembayarannya murah banget Mbak, jadi jangan khawatir kalau masalah pembayaran karena murah sekali. Kalau nggak salah hanya 2.500 per menitnya, jadi sangat murah. Nah, setelah itu, setelah ada pembayaran, baru diproses STLS-nya, karena di situ filmnya akan diteliti, ya akan dinilai, baik itu judulnya, temanya, nuansanya, dan diklasifikasikan usia. Usianya dengan sendirinya kita sudah tahu bersama, maka akan mendapatkan
STLS dengan kelompok usia semua umur, ya, 13 plus, 17 plus, dan 21. Nah, dari situ nanti setelah kita mendapatkan STLS, berarti film itu sudah dilindungi secara hukum. Karena apa? Karena semua film yang sudah pegang STLS itu sudah dilandasi dengan undang-undang. Sementara lembaga sensor sendiri berdiri juga atas dasar undang-undang. Maka kami sarankan untuk disensorkan sebelum film itu dipertunjukkan kepada umum. Nah, eh, ini juga ini karena sudah istilahnya udah film vertikal ya Mbak ya dengan ini. Sementara sebenarnya ada satu istilah yang sekarang memang sudah menjadi istilah internasional, yaitu disebut dengan nama mikrodrama. Mikrodrama ini salah satu syaratnya atau salah satu cirinya adalah menggunakan aspek rasio 16:9 dengan posisi vertikal. Setelah itu baru ada yang namanya ketentuan-ketentuan teknis. Saya kira untuk ketentuan teknis ke kalau untuk CTI ya, umpamanya atau YouTube untuk itu tidak tidak begitu ketat. Tetapi begitu kita masuk ke OTT ya, ke OTT terutama yang untuk berlangganan, itu saya kira ada ketentuan-ketentuan yang secara teknis sangat ketat. Itu begitu tambahan dari kami Lembaga Sensor Film. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hadi Artomo atas penjelasannya. Kami melengkapi apa yang disampaikan Pak Hadi barusan. Jadi memang betul sekali bahwa semua film-film Akves itu telah kami daftarkan ke Lembaga Sensor Film. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyaksikan semua film Akves yang ada di YouTube official KPK ataupun ada di suaraantikorupsi.kpk, itu semuanya sudah sudah kami ada STLS-nya gitu ya, jadi sudah terdaftar. Nah, yang kami informasikan tambahan itu adalah bahwa yang kami mintakan STLS-nya ini adalah film yang sudah apa istilahnya ya, sudah produksi atau juara gitu ya dari Iya. kompetisi Akves itu sendiri. Nah, bagi yang belum juara, nanti Bapak dan Ibu kalau tetap ingin ditayangkan, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung mengurus ke LSF secara mandiri. Nanti tadi sudah diinformasikan oleh Pak Hadi ada teknisnya seperti apa. Tapi nanti juga kalau mau nanya ke KPK yang kita sudah sering apa namanya dibantu oleh teman-teman lembaga sensor film juga nanti bisa kami bantu penjelasan gitu. Demikian Bapak dan Ibu, semoga jelas ya sudah yang disampaikan Pak Hadi tadi dan informasi yang Oke. kami tambahkan. Terima kasih Terima Pak Hadi. kasih. Terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya untuk yang Bapak dan Ibu perhatikan di kolom chat, itu berapa pertanyaan sudah kami jawab. Jadi supaya tidak ada pengulangan, Bapak dan Ibu silahkan bisa baca respon yang ada di kolom chat. Nah, mohon kalau ingin yang bertanya di luar yang bisa live ini langsung, jangan diulangi yang pertanyaan di kolom chat gitu ya, biar waktu kita efektif gitu. Silakan Mbak Dea atau Mas Rehan, ada yang ingin direspon? Hmm. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang di chat udah langsung direspon cepet banget tuh Mas Adi. Ya, biar langsung. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu kalau mau. Ada lagi Bapak dan Ibu yang masih ingin tanya, mumpung ada ahlinya di sini, ada Mas Rehan. Silahkan atau sudah jelas semua penjelasannya? Ya. Oh ya. Nah, ini pertanyaan baru muncul, Inspektorat Setjen MPR. Wah, dari Setjen MPR, wah Bapak sedang viral nih Pak. Jadi izin bertanya, apakah keterangan lu sensor itu bukan syarat untuk ikut Akves?
Jadi bukan Pak, bukan syarat. Justru nanti kalau Bapak dari atau teman-teman Bapak Ibu kementeriannya menang, itu justru kami yang bantu mendaftarkannya, yang mengurusinya gitu. Jadi kalau sebelum menang belum ada keputusan final gitu, tidak perlu, belum perlu apa memiliki surat tersebut gitu. Tapi nanti misalnya katakanlah Bapak tidak masuk dalam juara yang diadakan di kompetisi KPK tahun ini. Tapi Bapak Ibu tetap ingin menayangkan filmnya tersebut, silakan tadi saya sampaikan di awal tadi kan, silakan untuk mengurus langsung ke lembaga sensor. Nanti kami bisa bantu juga alurnya seperti apa karena kami sudah melakukan semua film-film Akves itu 67 film yang sudah kita produksi semuanya sudah kami daftarkan di lembaga sensor film tersebut. Demikian Pak dari Bapak Ibu dari Sekjen MPR ya, Bapak. Terima kasih. Nah, mungkin yang di sini Bapak dan Ibu ada ingin share juga boleh kalau boleh spill-spill sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ingin sharing, ingin spill, siapa tahu bisa dikasih apa namanya masukan-masukan dari Mas Rehan gitu. Tadi kalau Mas Rehan ngasih contohnya kan sederhana banget tuh ya, ya masalah kopi. Dari kopi itu kita bisa ada masalah integritas kita teruji itu. Kopi satu saset akhir bulan gitu ya, eh, belum masuk yang di rekening gitu. Nah, itu jadi bahan diskusi cukup panjang tuh. Jadi menarik kalau dibuat film vertikal tuh. Mungkin ada gimmick-gimmicknya tuh bisa lucu, bisa apa gitu ya. Seru tuh sebetulnya. Apalagi nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa sharing pengalaman kalau di Kementerian Bapak dan Ibu kira-kira apa yang sering dihadapi gitu ya, atau terkait nilai-nilai integritas apa yang sering atau mungkin dilanggar oleh teman Bapak dan Ibu, atasan, bawahan gitu. Nanti mungkin bisa menjadi ide-ide juga yang dikirimkan di sini atau ingin ditanyakan atau kita bahas di diskusi ini juga boleh juga silakan Bapak dan Ibu. Mungkin udah aman kali Mas Adi ini udah di, di udah kebayang-kebayang mau bikin apa nih langsung kayaknya Mas Adi. Bapak dan Ibu mungkin, wah sayang ini di kolom partisipan kita tidak tahu ya apa namanya dari kementerian tidak semua mengganti ID-nya. Jadi mungkin ada ingin sharing apa ada dari Kemenpora, ada Sekretariat Inspektorat Jenderal mana, ada Kemenko Pangan, ada RR teman-teman RRI ya Pro 3, terima kasih. Ada dari Inspektorat Kemenpar. Wah, Kemenpar nih banyak sekali nih idenya nih. Biasanya nih banyak yang bisa dijadikan film vertikal Eh, apa. Oh, ada izin yang Mas resen tanya. dari DPR, silakan Pak Sekjen. Eh, Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak-bapak Ibu, Bapak Ibu. Terdengar ya Pak suaranya Pak ya? Jelas Pak. Ya, jelas Pak. Iya, izin Pak. Eh, Ini kan festival film pendek ini Pak, apakah nanti ketika tidak memenuhi syarat di sinematografinya tadi kan bisa disampaikan ketika ada nggak standar memenuhi standar audionya tadi misalkan agak noise gitu apa itu mengurangi penilaian dari sisi fotografinya juga apakah itu jadi penilaian utama dari pihak panitia eh, film tersebut gitu karena kan equipment ini berpengaruh gitu apakah itu jadi satu penilaian yang dominan gitu di sisi sinematografinya selain cerita gitu. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ini mungkin dari Mas Adi atau aku yang menjawab Pak, Mas Adi? Iya, Mas silakan Adi. Mas Rehan. Nanti saya tambahin. Mas Adi. Oke Bapak, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin aku tidak bisa mewakili karena aku juga bukan juri di Akves Bapak, tapi aku bisa mewakili dari experience juri-juri aku yang sebelumnya. Itu juga pasti akan ada sedikit faktor konsiderasi dari kita juga di saat mungkin ada noise dan sebagainya gitu. Tapi itu itu menjadi opsi nomor 2, 3, keempat bahkan di saat ceritanya sangat-sangat menarik gitu. Nah, karena justru kita tidak akan memenangkan yang visualnya bagus banget tapi ceritanya nggak jelas. Jadi cerita lebih penting daripada
technical yang disampaikan oleh kreatornya atau pembuat filmnya, Pak. Gitu. Sebenarnya sih mungkin ini karena Bapak bertanya tadi, mungkin aku bisa setelah ini nge-share hack-hack kecil gitu ya, gimana cara ngambil audio bagusnya dan sebagainya gitu. Iya, demikian Pak. Oke Jadi Pak, memang cukup betul Pak. yang ditanyakan Bapak tadi sudah dijawab Mas Rehan. Jadi memang yang kita utamakan ide ceritanya sendiri Pak. Karena kan tujuan tujuan film ini dibuat itu untuk memberikan edukasi baik kepada kita sendiri, instansi di mana kita bekerja juga bisa juga dilihat siapapun itu gitu Pak, tetap relevan gitu ya karena itu kan terkait integritas dan anti korupsi dan upaya instansi Bapak dalam upaya juga apa memberantas korupsi. Jadi silakan saja Pak gitu. Dan nanti Mas Rehan kasih hack-hacknya boleh juga Mas Rehan ya supaya tadi meminimalisir adanya apa namanya tadi ya noise dan segala macamnya tadi yang ditanyakan dari teman-teman dari Setjen DPR. Demikian ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Mas Adi. Mungkin aku izin paralel untuk ngasih Ya, hack-hacknya sedikit kali ya, sambil ya mungkin silakan Bapak Ibu Mas. lagi memikirkan pertanyaannya. Oke, nah misalnya kita keterbatasan dengan equipment audio seperti clip-on atau mic wireless gitu ya. Kita bisa pakai handphone juga sebenarnya. Nah, sebenarnya gimana sih caranya kita bisa dapat kualitas terbaik dari handphone gitu? Nah, masalahnya adalah seringkali bukan seringkali, banyak orang yang tidak tahu sumber suara itu sebenarnya dari mana. Sebenarnya sumber suara kita itu adanya dari sini. Nah, seringkali di saat kita ngetek VO atau ngetek audio gitu ya, kan mic handphone tuh biasanya ada di bawah ya. Mungkin kalau yang teman-teman udah tahu handphonenya apa gitu, mic itu selalu ada di bawah. Nah, di saat mic di bawah, jangan mic-nya diarahinnya persis di depan mulut seperti ini. Karena di saat persis, wah nggak kelihatan virtualnya. Jadi jangan persis banget di depan mic-nya gitu ya. Karena di saat kita persis di depan mic-nya, itu akan masuk suara anginnya seperti Pas. sering suara puh 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 gitu kan ya, suara s gitu, puh puh segala macamnya itu karena angin dari mulutnya langsung masuk ke mic. Nah, di mana penempatannya yang paling tepat adalah di sini, di antara dagu dan dada. Ini adalah suara paling aman di saat kita mengambil VO atau kita ngambil audio menggunakan handphone gitu. Paling aman lagi sebenarnya ini hack juga, misalnya mau bikin voice over gitu ya menggunakan handphone di dalam kamar, full selimutan, ditutup selimutnya sebadan-sebadannya, lalu audio atau mic-nya diarahkannya di sini. Itu suaranya nanti akan bulat banget gitu. Nah, lalu penempatan penempatan clip on atau mic ya, untuk yang wireless. Sebenarnya kalau kita ngomongin audio itu kan hitungannya adalah matematika ya, menggunakan fisika gitu. Semakin dekat suara dengan audio recordernya atau mic-nya, pasti suaranya akan lebih bagus. Jadi di saat penempatan clip on atau mic wireless, jangan ditaruhnya jauh banget dari sumber suara. Yang sama dengan ya sumber suara itu areanya kan ada di sini ya. Jadi jangan ditaruhnya ada di kantong kantong di sini gitu misalnya atau jauh banget. Nah, itu akan sangat-sangat nggak bagus suaranya. Terus amannya di mana? Amannya di bawah sini, bisa di bawah kerah, bisa atau di sekitar sini, diumpet-umpetin di bawah sini juga bisa gitu. Yang penting posisi mic-nya itu lebih dekat ke arah sumber suara. Itu akan lebih baik suaranya pasti gitu. Lalu kalau misalnya mic-nya kelihatan kan jadi jelek ya di kerah baju dan sebagainya. Nah, ini yang dipakai sama teman-teman industri, yaitu adalah lakban hitam kita pakainya. Nah, lakban hitamnya itu biasanya ditempel ke badan atau ditempel ke bagian dalam baju yang bisa kita umpetin si mic-nya agar tidak keluar-keluar mic-nya, itu menjadi tidak enak dilihat. Kurang lebih seperti itu yang dilakukan kalau teman-teman industri gitu. Nah, keren tips and triknya Mas Rehan. Siapa tahu dan bisa jadi konten kreator juga ya. Baik, masih ada lagi Bapak dan Ibu. Untuk materi sudah kami sampaikan ya di grup chat, di kolom chat. Itu materi paparan sudah ada. Dan nanti materi ini rekamannya pun akan kita upload ke YouTube ya, teman-teman ya.
Dan kita upload ke YouTube supaya Bapak dan Ibu bisa menyimak lagi kalau ingin mengingat-ingat lagi. Bapak izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak. Nah, Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Suci dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya barusan cek untuk formulir kompetisi film pendek vertikal untuk kementerian lembaga. Di sini kan kita harus memasukkan datanya data personal ya Pak. Berarti salah satu penanggung jawab aja ya Pak yang datanya masuk ya Pak. Di sini ya. Kalau seandainya nanti ada yang ikut dari 2 unit, berarti masing-masing dari unitnya begitu betul ya Pak ya? Untuk pengisian datanya. Itu aja iya, sih Pak yang mau ditanyakan. iya, Terima kasih. betul Ibu Suci. Betul sekali. Wah, terima kasih dari Kemenpora nih. Banyak idenya nih. Apalagi untuk memberikan edukasi juga kepada pemuda-pemuda kita nih. Kita kerjasama rutin loh teman-teman Kemenpora tuh ngirim apa tuh pemuda apa sering setiap tahun ada ke KPK tuh untuk diedukasi anti korupsi. Yang pemuda perwakilan Nusantara tuh sering ke kita tuh. Nah, mungkin tuh bisa dijadikan apa ide cerita atau apa gitu. Tentunya menarik ya. Tadi saya lihat juga di kolom peserta nih ada teman-teman dari Dirjen Pas nih. Nah, ini bisa bisa menonton-nonton filmnya yang lagi hype itu Joko Anwar, Bapak mungkin bisa terinspirasi itu tuh ceritanya tentang gak jauh-jauh dari lapas dari awal sampai akhir di lapas saja scene-nya. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Oh, ada senior saya ini ada Bang Dr. Asri. Apa kabar, Bang? Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tampaknya apa sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, baik Bapak dan Ibu kami ingatkan sekali lagi di kolom chat kita juga apa namanya itu menginformasikan ada kita channel YouTube-nya itu Suara Anti Korupsi. Itu juga ada film-film Akves di sana atau supaya lebih mudahnya Ibu, Bapak Ibu, teman-teman akses aja www.akves.com. Nanti di situ lihat aja film-film Akves yang ingin apa namanya ingin Bapak Ibu tonton untuk tema, ide cerita lain sebagainya gitu ya, POV-nya seperti apa. Tinggal pilih saja nanti ketika diklik itu nanti akan nyambung ke YouTube langsung. Jadi Bapak dan Ibu bisa nonton langsung mempelajari gitu ya film-film tersebut dan itu semuanya sudah eh, punya STLS gitu ya. Jadi sudah sensor lah itu. Udah sah gitu, udah legal. Saya Baik. bisa menambahkan sedikit, Mas. Oh, silakan Pak Hadi, silakan Pak Ya, Hadi. sedikit aja. Kepada teman-teman, terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini dan untuk kementerian dan lembaga jika ingin mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini bisa langsung kerjasama dengan lembaga sensor film karena di lembaga sensor itu dari 17 anggota saya kira semuanya adalah ahli-ahli di bidang perfilman sehingga nanti itu bisa lebih sempurna. Yang kedua, di dalam proses penyensoran sebenarnya ada yang namanya peninjauan. Peninjauan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sensor film sebelum film itu dibuat, baru dalam bentuk skrip maupun dalam bentuk ide, itu sudah bisa kita putuskan atau rekomendasi ya bahwa film akan dibuat ini nanti akan kira-kira akan mendapatkan klasifikasi usia berapa gitu. Dengan sendirinya ada tambahan-tambahan ide-ide. Saya kira teman-teman di sini ada yang bergerak di bidang film cerita, film pendek, film dokumenter, dan yang terpenting ketika didistribusikan bisa juga memberikan saran-saran bagaimana tentang film yang akan dibuat itu. Saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Jadi kami sangat gembira sekali jika kawan-kawan sejawat kami ini bisa bekerja sama jika melakukan kegiatan-kegiatan perfilman. Terima kasih.
Ya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Nah, Bapak dan Ibu tadi ada nanya kontak center itu sudah kami respon, ada nomor WA atau bisa juga DM IG. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya follow akves.com. Nah, buka juga website. Mohon maaf itu alamat website ya, akves.com. Kalau IG akves.kpk. Bisa DM juga, bisa di website juga ada kontak center juga lengkap. Jadi kami ingin mensupport gitu Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi, silahkan untuk bertanya lagi. Nanti juga kami bisa apa namanya, kalau masih ingin bicara teknis nanti juga bisa kontak Mas Rehan gitu ya. Yang penting ide cerita Bapak dan Ibu jangan lupa apakah sudah ada yang ingin sharing kan di sini Bapak dan Ibu mungkin memberi motivasi teman-teman kementerian lembaga lainnya dulu gitu Nanti yang ingin memberikan. kalau sharing idenya nanti ketahuan Mas Adi. Ya, ya, ya. Tapi maksudnya kan ini Mas Rehan biasanya tuh kita nggak jauh-jauh dari itulah gitu. Godaan, markup, godaan, gratifikasi, suap. Karena kan kita pelayanan publik tuh nggak jauh-jauh dari itu ya. Karena kalau Bapak dan Ibu mungkin nanti iseng-iseng buka website KPK Go ID, itu nanti ada apa yang di kolom apa menu itu cari deh statistik data nanti kelihatan tuh kasus apa aja yang paling sering ditangani KPK itu biasanya seputar suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa gitu dan pemerasan tuh. Nggak jauh-jauh dari itu. Hmm. Oh iya nih, ada pertanyaan apakah Bapak Ibu sudah ada yang mulai produksi belum? Atau sudah paling nggak ngumpul-ngumpul timnya dulu? Hmm. Mas Adi ini ada yang juga nanya nih untuk Oh iya, film boleh dibikin jadi kayak Dracin apa enggak? Boleh-boleh aja, sangat diperbolehkan. Film-film Dracin seperti itu nggak apa-apa. Yang penting setahu aku nggak apa-apa itu ya. Mungkin Mas Adi bisa nambahin ya. Setahu aku nggak apa-apa untuk dibikin seperti Dracin karena sebenarnya Dracin itu juga film film beneran film gitu Dracin. Yang penting motivasi rasa dan ceritanya sesuai dan mengandung Jumat Bersepeda Kakak itu. Wah, ini mungkin Mas Adi nih yang harus ngejawab nih dari Mas Bangkit BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Mas Adi yang boleh bantu jawab. jadi terima kasih Pak Pak Bangkit ya. Jawabannya singkat, tidak harus tapi boleh ya. Nggak harus pakai lembaga, jadi mau diblurkan lembaganya boleh, tapi mau ditampilkan identitas lembaganya boleh juga gitu. Karena itu kan logo lembaga boleh gitu. Jadi ini misalnya katakanlah nanti BPJS Tenaga Kerja ternyata menang nih tahun ini. Nah, nanti kan ketika kita sebarkan filmnya bapak-bapak dari BPJS ini kan ketahuan, oh ini produksinya BPJS langsung gitu ya, tanpa menerka-nerka langsung udah tahu, oh ini produksinya teman-teman BPJS gitu. Boleh juga seperti itu. Atau kalau masih malu-malu, boleh juga di blur, tidak tanpa pakai logo institusi boleh juga gitu. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Bangkit. Oke, ini Mas Muhammad Rizka ya, unsur kombinasi AI. Nah, mungkin ini juga Mas Adi nih yang bisa jawab nih tentang AI, apakah diperbolehkan. Iya, kalau sementara ini karena ini yang pertama juga kita belum mempertimbangkan ya, belum mempertimbangkan adanya AI. Jadi kita masih yang tanpa AI dulu gitu ya, yang original dulu Bapak dan Ibu. Nanti kalau semua pakai AI kita tinggal nulis prompt aja. Nanti tingkat kreativitasnya agak ini. Padahal yang kita harapkan kan kreativitas dari teman-teman semua gitu ya. Begitu, mohon maaf sementara ini belum bisa Pak Pak Rizka ya untuk yang AI gitu. Mas Adi, itu ada pertanyaan dari Inspektorat Utama Setjen DPR RI, Mas Adi. Mas Adi. Baik.
Iya, baik itu untuk yang kompetisi lainnya Pak, ide cerita dan untuk yang ide cerita ya. Tapi kalau untuk yang Kementerian Lembaga ini syarat ini tidak kami berlakukan, Pak. Ibu Amalia dari Puslat KKP. Boleh Bu, terima kasih sekali pertanyaannya. Karena memang akar dari korupsi itu awalnya konflik of interest gitu ya. Salah satu contoh idenya, ceritanya misalnya keseringan ketemu vendor, lama-lama ada kejadian-kejadian akhirnya nanti ada preferensi, ada like and dislike, kayak gitu. Jadi menarik tuh Bu, kalau temanya tentang konflik of interest gitu. Ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin karena sudah mendekati sebentar lagi juga waktu asar, jadi kami ingatkan sekali lagi Bapak dan Ibu semua. Pertama tentu kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Yang kedua, untuk ide-ide jangan lupa bisa dilihat di akves.com dulu, Bapak dan Ibu pelajari. Juga jangan lupa follow IG-nya akves.kpk dan Bapak dan Ibu. Kalau masih penasaran silahkan saja tanya sebebasnya di DM, di email boleh juga di WA boleh juga gitu ya. Nanti kami upayakan respon secepatnya juga supaya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan filmnya sebelum tanggal 29 Mei gitu ya. 16 hari lagi. Kami tunggu Bapak dan Ibu ya. Dari Mas Rehan mungkin ada tambahan tips and trik lagi sebelum ditutup oleh Mbak Dea. Nggak ada Mas Adi, sudah aman. Baik, kalau gitu Baik. terima kasih Mas Rehan. Sekali lagi kami menunggu partisipasi Bapak dan Ibu buat saja yang sederhana mungkin yang memang itu kondisinya real di lingkungan yang kita alami gitu. Semoga apa yang kita hasilkan nanti menjadi media pembelajaran baik buat institusi kita juga dan juga institusi teman-teman kementerian bagian lain. Dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi Bapak dan Ibu semua gitu ya. Jadi akan teringat terus nih, wah ini produksi kementerian ini bagus nih buat edukasi dan kalau selama itu masih digunakan untuk edukasi kan amal ibadah ibu tercatat seterusnya begitu ya. Demikian Mbak Dea, terima kasih sudah membantu memoderator. Terima kasih semua Bapak dan Ibu yang telah hadir. Sampai Mas ketemu Adi, di ya. sebentar. Hmm? Setelah Oh ini, iya, setelah sesi foto tanya bersama. jawab, iya betul. Sebelum acara ditutup, Bapak Ibu, kita akan Ya, melakukan sesi foto bersama terlebih ya, dahulu. on cam. Jadi kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Ya, Oke, ayo on cam dulu. Ada on cam berapa dulu. slide Mbak Dea? Ada Ada empat, 4 slide empat ya? slide. Iya, Oke, wah oke. siap-siap nih senyum. Nah itu. Sudah on cam. Satu, dua, tiga. Slide kedua, Mas Adi. Jangan off cam dulu. Ayo. Satu, dua, tiga. Oke. Sisanya belum on cam, Mas Yuk, Adi? Apa? yang on cam boleh Bapak dan Ibu? Oke. Sudah on cam Oke. semua? Satu, dua, Ya. tiga. Oh, ini tampangnya Cukup, Mas talent-talent Adi? semua ini kayaknya. Cukup, Tampangnya Mas sudah Adi? talent-talent semua. Ya, terima kasih Mbak Dia. Kami Baik. kembalikan ke Mbak Dia. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Adi dan Kak Rehan. Dengan demikian, seluruh rangkaian workshop online Jago Bikin Film Vertikal khusus Kementerian dan Lembaga telah selesai. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Saya Dea, selaku host dan moderator, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.